Halo semua, pertama-tama di sini saya Fauzan Halimah akan menjelaskan tentang belajar dari teks berlatar sejarah. Materi pertama kita akan membahas mengenal teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Ciri teks cerita sejarah: A. Isinya berupa fakta. B. Teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. C. Bentuk teks berupa cerita ulang, recount. D. Struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. E. Menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah. 1. Fiksi. Cerita sejarah imajinatif, namun berdasarkan peristiwa nyata. Contoh, novel, cerpen, drama, legenda. 2. Non-fiksi. Cerita sejarah benar-benar terjadi, fakta. Contoh, biografi, autobiografi, catatan sejarah, cerita perjalanan. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Bagian pengenalan tokoh, tempat, waktu, latar belakang, dan topik cerita secara umum. 2. Rangkalan peristiwa. Rangkalan kejadian yang disusun secara kronologis dan saling berkaitan. 3. Reorientasi, opsional. Penutup yang berisi kesimpulan, akibat, atau komentar opini penulis terhadap peristiwa. Kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. 1. Pronomina, kata ganti, digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Contoh, ia, mereka, nya. 2. Verba material, menunjukkan tindakan nyata fisik. Contoh, membaca, menulis, memindahkan. 3. Verba tingkah laku, menunjukkan sikap, perasaan, atau pikiran. Contoh, merasa, meyakini, memikirkan. 4. Kata penunjuk waktu, tempat, peristiwa. Contoh, pada tanggal 6 Juli tahun 1781, di atas kapal, di Jamaika. 5. Keterangan waktu lampau, menunjukkan kejadian masa lalu. Contoh, saat itu, zaman dahulu. 6. Konjungsi temporal dan lainnya, menghubungkan urutan peristiwa. Contoh, ketika, kemudian, setelah, dan tetapi. Kata umum dan kata khusus dalam cerita sejarah. 1. Kata umum atau hipernim, makna luas, tidak spesifik. Contoh, ibadah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. 2. Kata khusus, hiponim, makna lebih sempit dan spesifik. Contoh dari ibadah, khotbah, puasa, sembahyang, zakat, haji, kurban, akikah, puja bakti, kebaktian. Mengecek validitas informasi. Berikut cara untuk mengecek kebenaran informasi. 1. Pisahkan fakta dan opini. Identifikasi bagian yang berupa fakta dan mana yang hanya pendapat. 2. Bandingkan dari beberapa sumber. Identifikasi bagian yang berupa fakta dan mana yang hanya pendapat. 3. Cek di situs resmi. Pastikan informasi berasal dari sumber atau instansi resmi. 4. Telusuri latar belakang penulis. Cari tahu reputasi penulis atau media yang menyebarkan informasi.